apakah ini memang benar-benar nyata gitu? Atau saya mikir lagi nih, seuzonnya saya gitu. Ya, nggak apa-apa, apa-apa. Apakah ini hanya pengalihan isu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu hal yang sedang viral. Tetapi menurut kami ini adalah sebuah virus yang terjadi di masyarakat, ya, suatu penyakit sosial. Karena apa? Karena hal ini pas kami tahu pertama kali, kita melihat ini sesuatu yang terlalu absurd, sesuatu yang sangat mustahil. Nah, tetapi kok ini bisa terjadi di masyarakat kita? Mungkin tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas. Oke, Pak Afi? Ya, seperti video yang di depan tadi ya Pak, memang sudah cukup detail gitu, jadi saya tidak usah mengulangi lagi. Hanya saja saya melihatnya begini Pak, itu sesuatu yang kayaknya ya kalau logika manusia gitu ya, itu mustahil banget gitu, bahkan lebih parah per binatang. Ya. Karena bayangin aja, ada orang tua punya anak, anaknya masih balita di foto, ini 2 tahun lagi udah mulai berbentuk nih. Siapa yang mau, jadi anak itu dijajakan, suruh orang ya secara seksual, mohon maaf, pelecehan secara seksual ini silakan lecehkan anak saya gitu. Dan itu anggota grupnya 32.000. Itu baru grup ya, saya nggak tahu ya, mungkin ada grup lain. Ini grup yang fantasi sedarah ini kan baru salah satu grup. Mungkin ada grup lain namanya incest misalnya gitu kan. Siapa yang pelaku apa misalnya gini, penyuka saudara atau apa, mungkin ada grup lain. Ini baru, ini yang lagi viral karena ini baru ini ya, baru di IG ini, baru di IG-nya, lebih tepatnya di IG-nya Pak Ahmad Sahroni. Ini lagi viral, tapi saya nggak tahu, mungkin aja setelah ini nanti akan muncul lagi, bermunculan yang lainnya. Tapi maksud saya secara logika manusia ini kayaknya nggak logis banget gitu Pak. Jadi masa iya sih ada orang kayak gitu, ternyata anggotanya 32.000. Dan 32.000 ini kan orang kan gitu kan, bukan robot atau apa, atau kucing gitu. Ini kan orang, jadi ada manusia-manusia sebanyak 32.000 yang menjadi anggota grup ini. Itu juga yang ketahuan, atau yang belum grup yang lain, atau yang nggak ngegrup bisa gitu. Berarti cukup banyak Pak gitu kan, kalau 32.000 orang dikumpulin itu kan lapangan stadion penuh Pak, 32.000 manusia-manusia kayak gitu ada gitu kan. Nah maksud saya, apakah ini memang benar-benar nyata gitu, atau saya mikir lagi nih, seuzonnya saya gitu. Ya, nggak apa-apa, apa-apa. Apakah ini hanya pengalihan isu gitu? Soalnya, dari apa pengalihan isunya? Ya misalnya gitu Pak, saya tadi dengar lagi ada berita tuh Pak, katanya ahli forensik dari Amerika ingin membantu untuk mengetahui ijazah mantan presiden. Asli atau enggak? Asli atau enggak gitu kan. Waduh, karena kan kalau sampai kebongkar ternyata itu ijazahnya palsu, pasti geger banget Pak. Ini presiden ijazahnya palsu, dan mungkin orang Amerika juga mikir, nih kemarin kerjasama sama orang ini gitu kan. Sama mereka. Nah, tapi ini seuzonnya saya ya, pikiran nakal saya. Maksud saya ternyata ada apakah ini benar? Jadi memang polisi juga sedang mendalami. Kemudian juga pertanyaan saya yang berikutnya adalah, kan setahu saya nih di Indonesia ada yang namanya polisi cyber gitu. Ini polisi cyber masih tidak sempat dengan cukup lamanya berlangsung grup ini gitu ya, sampai anggotanya 32.000. Ini polisi cyber nggak tahu gitu. Maksudnya polisi cyber apa kurang ahli, apa buktinya kok ada yang orang lain yang mungkin bukan polisi cyber bisa mengetahui grup ini gitu. Masa polisi cyber nggak tahu? Terus kenapa didiamkan saja gitu? Apakah ini mau didiemin dulu nih, ntar dia akan dikeluarin pas kapan waktunya gitu. Ini ditahan dulu. Momentumnya. Jadi dia udah tahu misalnya polisi cyber nih bahwa ada grup ini, bahwa banyak terjadi kriminal di grup ini misalnya gitu kan, hal-hal yang di luar nalar manusia. Tapi ini saya tahan dulu karena ini untuk dikeluarkan kapan waktunya. Nah, saatnya lah sekarang dikeluarkan. Apakah seperti itu? Itu banyak sekali yang pertanyaan di benak saya, karena ini menurut saya sangat-sangat mustahil, Pak. Ya, ini yang mau kita bahas yang mana dulu nih, Pak? Teori konspirasinya. Pertama gini,
mungkin nggak, kalau saya pertama dari sisi manusia dulu Pak ya, mungkin nggak sih ada orang yang bisa gitu menjajakan anaknya bahkan mungkin secara gratis. Ayo siapa yang mau pakai anak saya, dan itu anaknya masih balita Pak. Beda cerita kalau dia mucikari yang punya anak perempuan udah gadis, udah dewasa, dan ya mereka butuh uang, mungkin ada yang seperti itu. Itu mungkin saya masih adalah kasus, saya tahu ada kasus-kasus seperti itu, orang tua yang menjual anaknya untuk untuk menambah ekonomi keluarga. Itu beda cerita. Ini kan anaknya masih balita, dia nggak mikirin perasaan anaknya, kan nggak mungkin juga anaknya dikasih duit. Emang kalau dipakai terus kasih duit, anak balita senang, anak balita kan nggak ngerti uang gitu kan. Maksud saya ini sangat aneh banget Pak, absurd sekali betul. Ya kalau menurut saya Pak, hal seperti ini ya mungkin saja Pak ya. Nah tapi ya itu pertanyaannya, kenapa kok polisi cyber tidak bisa mendeteksi Pak grup ini? Ini kan sebuah grup yang sangat absurd Pak, yang mungkin mustahil terjadi. Menurut kita. Menurut inilah istilahnya pemahaman manusia normal. Nah, tetapi kok hal ini sampai mereka memiliki jumlah anggota yang luar biasa banyaknya, polisi cyber tidak bisa mendeteksi hal ini, Pak. Hal seperti ini kan membuat kita jadi bingung. Jadi bertanya-tanya, apakah ini pengalian isu, apakah ini benar memang terjadi. Nah, tapi ya kita berusaha untuk husnuzon Pak ya, sama polisi cyber. Kita sekarang bicara berkaitan dengan mengapa sampai fenomena seperti ini bisa terjadi Pak. Ya memang Pak, bukan lagi menjadi rahasia umum Pak ya, bahwa yang namanya keadaan negara kita ini memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahwa kita ini memang dalam keadaan yang cukup kesulitan ya dalam hal ekonomi. Akhirnya bisa jadi membuat sebagian masyarakat itu berbuat yang aneh-aneh, Pak. Nah, tetapi kan di sini seharusnya pemerintah itu langsung campur tangan, Pak, dengan fenomena yang seperti ini. Ini bukan sesuatu yang harus kita hujat atau kita istilahnya mengkambing hitamkan siapa. Tapi bagaimana kita mencari akar permasalahannya. Kalau memang grup ini benar adanya, Pak, kita harus cari tahu siapa nih penggagasnya. Karena ini kalau dibiarkan, Pak, ini akan menjadi bola salju. Dan bisa menular. Nah, yang saya takut Pak, nanti sebagian besar masyarakat menganggap hal ini adalah hal yang normal. Jadi di sini pentingnya Pak, pemerintah harus turut campur tangan. Nggak bisa kita diamkan. Nah, masyarakat yang sudah mengetahui hal ini harus menjaga keluarga mereka masing-masing Pak. Karena kita nggak bisa gitu, misalnya nih, apalagi sekarang kan zamannya internet. Anak-anak kita tuh tidak bisa Pak kita biarkan saja bermain internet tanpa pengawasan dari orang tuanya. Nah, di sini pentingnya, makanya yang saya selalu sering katakan bahwa orang tua itu memiliki peranan penting Pak dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi kita nggak bisa, udah tahu zamannya zaman internet, zamannya kita diserang dari segala arah Pak oleh informasi. Tapi kita sebagai orang tua menganggap hal ini wajar-wajar saja. Anak tidak perlu diawasi, anak tidak perlu ditemani. Akhirnya susah Pak. Kalau misalnya kita berharap anak kita bisa memfilter sendiri informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Nah, jadi kalau misalnya keadaan seperti ini Pak ya, saya juga nggak tahu. Makanya Pak Afi kan di awal sebelum kita tag podcast ini udah saya minta Pak ya, siapa yang melatar belakangi grup ini, sudah berapa lama, terus apakah orang-orang yang ada di dalam grup ini mereka sudah saling kenal satu dengan yang lain. Ini kan kita nggak ada yang tahu Pak ya. Belum ada. Masih diselidiki. Belum ada informasi yang valid. Sedang dalam ini Pak ya, penyelidikan polisi. Nah, ya makanya kita di podcast ini kita berusaha bagaimana mengedukasi masyarakat, Pak. Agar hal ini jangan sampai kejadian sama keluarga kita. Karena yang saya takut kalau misalnya anak-anak sampai tahu, Pak, fenomena ini. Nah, terus mereka menganggap hal ini adalah hal yang wajar.
Ya ini Pak, yang akan menjadi apa ya? Sesuatu yang efek domino, Pak. Nah, nanti anak-anak kita Pak yang akan menjadi korbannya. Ya, ya, ya makanya Pak, dengan kejadian seperti ini, kita jangan berharap Pak, pemerintah yang menuntaskan semua permasalahan ini Pak. Tetapi kita lah sebagai orang tua Pak, yang harus mau melindungi keluarga kita masing-masing. Istilahnya segila-gilanya manusia Pak, yang punya agama, kok berani-beraninya Pak melakukan hal seperti ini. Kenapa Pak, saya nggak mau nonton ini ya, video yang saya send ke Pak Afi. Saya jijik Pak. Ya, makanya saya suruh Pak Afi nonton.